Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan berkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. CIRF ini adalah memang salah satu badan khusus, salah satu komisi khusus yang mengenai international religious freedom atau kebebasan beragama secara internasional. Nah, ini melaporkan setiap tahun persekusi-persekusi yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, ada laporannya. Nah, teman-teman biar saya kasih tahu. Ini webnya ya, saya balikin. Nih, ini webnya. Sebentar. Nah ini ya. Nih ya, USCIRF Annual Report, laporan tahunan 2025. Nah, kalau kita klik begini. Klik ya. Kita download. Nah ini ya, teman-teman kelihatan? Jadi ini membuat laporan-laporan. Jadi memang ini badan khusus, komisi khusus mengenai kebebasan beragama dari seluruh dunia. Nah, kita lihat ya, Vietnam, Nigeria, Egypt, dan seterusnya. Kita lihat Indonesia ya, Indonesia. Oke, huruf I ya, huruf I. S. Nah ini I. Indonesia itu juga masuk ke dalam laporan ya. India, Iran. Sebentar. Saya kasih lihat yang Indonesia ya. Saya kasih lihat yang Indonesia. Sabar teman-teman. Nah ini. Kelihatan ya, ini Indonesia. Nah, memang dia berbahasa Inggris, teman-teman. Jadi ini laporan ya, mengenai persekusi-persekusi yang terjadi di Indonesia nih ya. Nih. Masih tetap dalam minta perhatian khusus ya masalah Indonesia ini. Ini terjadi nih, persekusi-persekusi yang terjadi di Indonesia. Nah, teman-teman, biar teman-teman tahu, ternyata teman-teman kita para apologet itu dimention di sini. Disebutkan. Ya. Persekusi-persekusi yang terjadi kepada para apologet Kristen itu memang dilaporkan dan disebutkan di sini. Ya, saya kasih contoh nih ya. Nih. Blasphemy allegation and convictions ya. Jadi di sini saya sebutkan nama-namanya ya, saya sebutkan. Misalnya saya sebutkan di sini nih, Aulia Rahman ya, dipenjara 7 bulan karena membuat
Cek 1 dicoba. Sorry teman-teman ya. Tadi sinyalnya itu tiba-tiba macet sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Aduh, saya ulangi kembali nih. Cek 1 2 3 1. Sorry. Bentar, saya siarkan kembali sebentar ya. Sabar teman-teman. Saya akan siaran kembali sebentar. Saya benerin dulu yang ini ya. Sabar. Mohon maaf teman-teman atas kendala jaringan ini. Sorry. Aduh, ya saya balikan dulu kamera saya lagi. Ya teman-teman, mohon maaf ya. Tadi ini tiba-tiba jaringan internetnya itu putus, jadinya kita terjeda nih. Mohon maaf. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Sampai mana tadi teman-teman? Tadi sampai mana? Sampai mana tadi teman-teman? Waduh, lupa saya sampai mana. Oh, laporan. Oh iya benar laporan. Iya. Jadi teman-teman sekalian, dalam perdebatan atau diskusi lintas agama seperti ini, itu memang banyak memakan korban, terutama dari orang-orang yang non-muslim. Kenapa? Karena orang-orang muslim ketika mereka berdiskusi atau berdebat lintas agama, mereka itu biasanya akan cepat tersinggung. Mereka akan cepat sikit-sikit lapor polisi dan lain sebagainya. Begitu. Itu yang terjadi, teman-teman. Kita tahu bahwa ketika terjadi diskusi lintas agama, itu sering terjadi teriakan Allahu Akbar, ya kan, kamu boleh dibunuh dan lain sebagainya. Itulah yang terjadi dalam sebuah perdebatan. Contoh waktu itu ya, Pak Muriwali ya, ketika dia berdebat dengan Egy Sujana, maka keluarlah kata-kata kamu boleh dibunuh. Itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi memang ini menjadi seperti makan buah si malakama. Orang Islam ini kalau berbunyi begitu, kalau mulutnya ngomong tentang agama lain ya begini dan begitu, tapi kalau ditanggapi nangis mewek. Seperti itu. Itulah yang terjadi, teman-teman. Oke, kita akan kasih naik ada Ridwan. Coba kita kasih naik. Kita kasih muslim kesempatan, kita beri mereka panggung untuk membantah, untuk membuktikan bahwa statement-statement saya tidak benar. Apakah muslim sanggup? Kabur. Iya, mereka tidak. Oke, kita kasih naik ada bentar ya. Reza Fahlevi. Ini belum bisa menyalakan kamera. Kemudian Irwan, coba kita kasih naik ada Irwan. Oke, Irwan. Kita kasih naik Saifud. Kabur semua ya, kabur. Saya itu sebenarnya menginginkan ada satu orang muslim yang cukup kompeten, yang cukup memiliki ilmu untuk mematahkan argumen-argumen saya. Kalau tidak bisa ya jangan marah. Nyalakan kameramu. Udah sembuh. Saifud, Sudah sembuh pelawak. kameramu nyalakan dulu. Kemudian kamu ingin menyampaikan apa? Patahkan statement-statement saya, argumen-argumen saya. Buktikan bahwa saya menghujat. Silakan. Saya beri kamu kesempatan. Saya beri kamu waktu. Saya beri kamu mic. Nyalakan kamera. Omongin semua omongin. Edi salah begini, yang benar ini. Coba, kami mau dengar. Silakan. Aku ngomong sama orang kafir, neraka orang kafir. Tidak berani kan? Bisa dibuktikan. Tidak bisa. Orang pelawak aja. Apa yang mau dibuktikan? Coba.
Kamu Nabinya pantasnya itu jadi pelawak persis di. seperti yang saya ceritakan. Tapi mereka tidak bisa membantah. Yang mereka bisa lakukan adalah pulangkan Edis. Pulangkan Edis. Kami ingin menunggu umat muslim seluruh Indonesia. Memang umat muslim ini Sebentar lagi- kalau debat sebentar lagi sama kamu- Edis mewek. Sekali lagi kamu dijemput. Ya, tidur sana kamu, tidur. Padahal sudah saya kasih lo panggung dan kesempatan. Teman-teman di sini tuh banyak lo muslim yang nonton. Katakan itu sesungguhnya tidak benar. Yang benar adalah yang begini. Menunggu mereka, tetapi tidak pernah muncul yang ditunggu-tunggu. Karena semua yang saya katakan tentang Islam, tentang Muhammad, itu memang tertulis di dalam buku-buku mereka sendiri. Ya, ayo saya kasih kesempatan. Coba muslim ini, kemudian katakan argumen saya. Saya kasih naik ada Zinedine Zidane. Oh, ini pemain bola. Zinedine Zidane. Oh, yang saya naikkan Zinedine Zidane malah Rio yang naik. Sebentar saya turunkan dulu Rio. Saya tadi mau menaikkan Zinedine Zidane. Nah, ya silakan Zinedine Zidane. Oh ternyata dia udah kabur. Dia sudah lari ya teman-teman ya. Saya kasih naik ada. Ayo silakan yang muslim-muslim. Kalau kalian ingin membantah saya silakan. Kita kasih naik Mida ya. Mida. Ya selamat malam Mida. Halo Mida, selamat malam. Ya, halo Riz. Ya, Anda Muslim ya? Oh ini si Anu nih, si siapa namanya? Anugrah Dasa. Silakan. Namanya Anugrah Dasa. Ya, halo. Silakan nyalakan kamera Anugrah Dasa. Ya, gelap gambarmu. Loh, bentar-bentar Kenapa kamu kok buram-buram begitu sih? Kenapa? nggak tahu Riz, bentar nih. Efeknya kayak gini. Oh, sip. Sorry, Oke, Riz. baik. Oke, baik. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Begini Anugrah Dasa, saya mau tanya dulu sama kamu nih. Ini nanya. Kan begini, diskusi ataupun debat antara Islam dan Kristen itu kan terjadi di negara kita tercinta ini. Betul nggak? Iya, iya. Nah, yang menjadi masalah itu begini, kenapa ketika orang Muslim mendebat Islam dan kemudian dijawab di debat balik oleh orang-orang Kristen, kenapa Muslim nggak bisa jawab terus kejang, terus huruf, terus ngancem, membunuh dan lain sebagainya? Pertanyaan saya itu adalah, kenapa karena gara-gara nggak bisa bantah Muslim tuh marah? Silakan. Ya, siapa yang nggak bisa bantah? Bisa kok bantah. Kau aja nggak Oke, pede. sebentar gini. Aku mau nanya. Ini kan kamu bilang katanya bisa bantah. Coba dengerin saya dulu. Bener nggak Muhammad satu-satunya nabi yang terkena sihir? Ya itu kan hanya untuk mencontohkan jika umatnya terkena sihir. Saya tidak tanya itu. Gini loh, benar dijawab, atau Pak. salah? Pertanyaan itu benar atau salah? Benar atau salah bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang kena sihir? Benar atau salah? Yesus juga dikatakan. Nah, nih lihat nggak dijawab kan? Kayak begini. Makanya begini, saya itu gini loh. Tema kita adalah kenapa Muslim itu nggak bisa bantah, bisanya itu ngamuk persekusi orang. Iya, aku ini nanya. Itu Yesus juga kan dikatakan katanya kerasukan Beelzebul dan dikatakan Yesus orang gila. Itu Ya, gimana itu? katanya itu kan menurut lawan-lawannya, menurut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, engkau kerasukan Beelzebul. Tetapi apakah Yesus kerasukan Beelzebul? Kan tidak. Nah, beda dengan kasusnya Muhammad. Tenang, Dasa. Kalau kamu mau tahan di sini bagus, kamu ikutin saya. Percayalah, kita akan tertib. Kan ketakutan kan? Kamu ketakutan. Dengar, tenang. Dengarkan, Dasa. Biarkan saya menyelesaikan poin saya. Di dalam Al-Quran ada salah satu surat namanya surat Al-Hijr. Ayat yang ke-6 itu sering dibawa oleh teman-teman Kristen lain, tetapi saya jarang bawa itu. Karena apa? Karena saya tahu itu adalah tuduhan orang-orang kafir kepada Muhammad, bahwa Muhammad itu orang gila. Itu kan tuduhan, betul? Itu kan. Bagusin dulu sinyalmu bagusin dulu. Kamu naik ke sini sinyalmu saja begitu, gimana kita mau diskusi? Ayo silakan. Muslim yang lain begini. Ada di dalam Al-Quran namanya surat Al-Hijr itu.
dikatakan bahwa Muhammad itu orang gila. Tapi itu kan tuduhan. Di dalam Bible juga dikatakan kepada Yesus kami bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Itu tuduhan. Tetapi kalau Muhammad kena sihir, itu bukan tuduhan. Memang itu fakta bahwa Muhammad kena sihir. Iya, gimana? Coba ini kesini, jujur-jujuran kita. Kita saling jujur apa adanya. Jadi jujur itu tidak dilarang, teman-teman. Ya. Tapi dalam agama Islam itu memang boleh bohong dalam 3 hal. Coba saya kasih naikkan ada Saskia. Coba Saskia. Oke, Saskia. Oke. Ya, Pertanyaan silakan Saskia nih? nyalakan kamera. Apa? Silakan nyalakan kamera. Oh, lagi di rumah sakit. Nah kan banyak alasannya kan? Ya. Tahu channel Edis TV, tahu channel saya ini? Tahu? Oke, sudah lama nonton Edis TV? Kemungkinan beberapa bulan lah. Oke, kamu Islam sampai sekarang masih Islam? Masih. Oke, saya mau tanya, tujuan kamu datang ke channel Edis TV ini mau membantah atau mau mengiyakan saya? Cuma mempertanyakan dengan menjawab sih. Cuman misalnya kamu bertanya, saya iyakan. Iya, tapi saya Apa mau ya? gini. Saya mau supaya kita fair, silakan nyalakan kamera. Oke, apa maksudnya? Saya bantu dari sini. Tidak masalah, ayo silakan ngobrol yang bagus, yang baik. Umat muslim jangan ketakutan kalau dibahas agama Islam. Jangan kalian menutup-nutupi sesuatu. Ya kan? Oke, saya tanya dulu Saskia. Muslimah ya? Umur berapa saya mau boleh tahu? 15. Waduh, di bawah umur. Saya turunkan dulu. Waduh, di bawah umur. Kenapa? Tapi teman-teman ya, gini, yang mau saya maksudkan begini. Channel Edis TV ini itu ditonton oleh banyak orang dan mempengaruhi banyak sekali orang-orang Islam. Setelah mereka sering nonton saya, itu banyak orang Islam itu berubah, tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu mereka mengatakan, Muhammad tuh sorry toladan yang baik, contoh yang baik. Ternyata setelah nonton channel saya, apanya, baik apanya. Itu fakta. Coba naik ke sini. Oke, saya kasih naik ada Nur Hayati. Coba Nur Hayati. Mana tadi Nur Hayati? Hilang. Nur Hayati mana tadi? Hilang ya, hilang dia Nur Hayati. Oh, masih ada nih. Nur Hayati. Nur Hayati Sengaji. Oke, Nur Hayati silahkan nyalakan kamera. Silakan. Nur Hayati, silakan. Muslimah atau Kristen? Muslim, Bang. Oke, ternyata pria. Silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, begini Bang Nur Hayati. Anda kan seorang Muslim. Iya, iya. Saya ini orang yang sering mendebat orang-orang Islam. Terutama orang-orang Islam yang memang tidak memiliki pengetahuan, begitu. Terutama orang-orang Islam yang mengatakan sesuatu yang salah terhadap agama Kristen. Maksudnya tidak memiliki pengetahuan terhadap agama Kristen. Contohnya Zakir Naik dan kawan-kawan. Nah, ketika saya mendebat orang-orang Islam, saya mengeluarkan banyak statement tentang Islam. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, selama Anda nonton channel Edis TV ini, statement Edis TV mana yang merupakan penghujatan terhadap agama Islam? Ya, Nabi kami lah mengucap. Contohnya. Ya, bingung kan? Udah saya bilang bingung. Bingung. Tidak mungkin seorang Muslim mengatakan Edis TV menghujat Islam dengan membuktikan contohnya. iya, Mustahil. Kan menghujat agama Islam kami. Iya, contohnya Bang. Apa contohnya gitu loh. Kalau cuma ngomong menghujat Bang, apa yang mau ini Bang? Tuh, ada peringatan kan? Makanya jangan merokok Bang, jangan merokok. Coba tunjukkan satu contoh yang betul-betul nyata, statement atau ungkapan apa yang saya keluarkan terhadap agama Islam yang merupakan hujat, fitnah, menjelek-jelekkan apa? Kan Abang Edis kan kemarin itu jelaskan kami agama Islam itu menyembah Muhammad.
Menuhankan Muhammad. Allah. Nah, itu kan salah. Itu kan Nabi kami, bukan Tuhan kami. Oke, baik. Ketika Anda nonton debat saya, pernah nggak Anda lihat orang Muslim sendiri yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya? Ya, Betul? bukan, betul. Bukan. Nah, bukan betul. Itu Bukan Nabi betul kami. maksudnya gimana? Bang, ada seseorang. Ini saya putarkan ya, Bang. Ya, saya putarkan nih, Bang. Namanya itu, pokoknya marganya itu, namanya sebentar ya, saya ini kan ya. Sebentar ya. Sebentar, Bang. Saya tunjukkan ya, Bang ya. Bagaimana ada seorang Muslim di mana dia sebentar ya. Nama channelnya apa sih dia itu ya? Sebentar, nama channelnya dia itu adalah, aduh, sebentar, sabar. Apa itu yang yang mualaf yang tarigan itu loh, tapi mualaf dia. Siapa sih namanya? Apa itu teman-teman, coba di kolom komentar, coba teman-teman ngomong sama saya. DNAP, ya DNAP, sebentar. Namanya apa? Namanya DNAP channel. DNAP channel, ya. DNAP channel kan namanya? Ah ya, ini DNAP channel nih. Bentar ya, DNAP TV. Oke, namanya itu Ahmad Tarigan. Nah, biar Anda tahu ya, apa yang dia katakan ketika dia mengatakan bahwa saya menghujat bahkan gerakan tangkap Edis TV. Dianya ngakui Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Bentar. Perhatikan ya, coba dengarkan ini. Gimana? Itu Nabi. Iya, Muhammad tapi itu Nabi. iya, tetapi lawan debat saya itu mengakui, Bang, mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Nih ya, saya putarkan nih, coba dengarkan nih. Hari ini saya sedang berada di Makassar, Sulawesi Selatan dalam tugas safari dakwah. Saya ingin menyampaikan, saya sebagai mantan Kristen yang masuk Islam karena keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW, hari ini saya sangat-sangat marah dengan kelakuan kurang ajar Edis TV terhadap Nabi Muhammad SAW. Kami sudah rekam bukti dia menista dan merendahkan Nabi, menebarkan rasa kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ibunya Nabi, yaitu Bunda Aminah, pun berani dia nistakan. Nih. Jadi memang Muslim itu sikit-sikit nista. Sikit-sikit Edis menista. Coba, begini, dia mengatakan bahwa saya menista karena apa? Karena saya mengatakan bahwa Muhammad itu adalah Rob yang digendong-gendong ibunya. Jadi seorang ibu menggendong Robnya. Ya, Robku. Nah, sebentar, ini kita lihat pengakuannya ya. Sebentar. Kita lihat pengakuannya ya. Nih, perhatikan ya. Perhatikan. Apa yang dia katakan ya? Perhatikan. Saya putarkan lagi. Atau merendahkan Nabi Muhammad SAW, nabinya umat Islam, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW memang Rob. Nabi Muhammad memang adalah Rob. Nah, kalau dia Rob, berarti Aminah ketika dia menggendong Muhammad, bukankah dia berkata, anakku adalah Robku sendiri? Betul? Betul tidak? Hah? Ya betul. Ya, Anda kan tidak punya pengetahuan tentang agama Islam, makanya Anda bilang begitu. Tetapi para pendebat-pendebat Islam yang senior, orang-orang Islam yang sangat paham agama Islam, memang akhirnya mengakui bahwa Muhammad itu memang Rob kalian. Jadi tidak salah ketika saya katakan Aminah ketika menggendong Muhammad, pastilah dia akan berdendang begini. Bo Robku. Betul? Tunggu datang Bapak dari pasar. Betul tidak? Iya, anakku adalah Robku sendiri. Itu memang ada. Kayak ini, apa itu Bunda Maria sama Yesus itulah. Nah, itu sebenarnya gini, itu sebenarnya adalah video tanggapan. Bukan Tuhan kami. Kan kalian Yesus kan Tuhan kalian, itu kan manusia. Iya, masalahnya kami mengakui itu, tetapi kalian tidak mengakui Muhammad Rob kalian. Belajar dulu sana. Orang kamu saja pengetahuan agama Islammu tidak ada. Gimana? Begitu ya teman-teman ya, Yusuf PI dan ustadz-ustadz lainnya itu sudah mengakui itu.
Makanya teman-teman, ketika mereka dapati bahwa apa yang saya katakan itu benar, apa yang saya katakan itu tidak terbantahkan, Muhammad itu nabi yang agak lain, beda sendiri dari nabi-nabi yang lainnya. Satu-satunya nabi yang apa namanya kena sihir adalah Muhammad. Satu-satunya nabi yang takut kepada manusia, kepada manusia. Satu-satunya nabi yang menyuruh perempuan menyusui laki-laki lain yang bukan suaminya, Muhammad. Ada nabi yang seperti Muhammad, teman-teman. Tetapi mereka tidak bisa membantah itu. Akhirnya apa sekarang? Tangkap Edis TV. Deportasi Edis TV, angkat dia ke Indonesia. Itu sekarang yang mereka lakukan, yang mereka upayakan, teman-teman. Ya. Karena mereka tidak bisa membantah apa kata saya. Oke, kita kasih kesempatan berikutnya Sultan Arifandi. Sultan Arifandi. Oke. Bang Sultan Arifandi, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim? Muslim. Bang, sudah lama atau baru saja nonton Edis TV? Sering sih. Sering. Sudah berapa bulan Bang kira-kira? Sekali-kali aja. Oh, pantesan masih Islam. Baik. Bang, Abang punya apa itu Bang? Abang? Oh, lagi Yesus ini. Lagi apa? Yesus juga. Makanan Tuhan. Orang-orang Islam nih memang ada aja kelakuannya. Bang, saya tanya sama Anda nih, Bang. Bang, tenang, Bang. Tenang, Bang. Jangan marah-marah, Bang. Tenang. Ketika terjadi perdebatan antara Islam dan Kristen, diskusi antara Islam dan Kristen, kenapa orang-orang Islam itu tabiatnya itu marah, menghalalkan darah, terus mempersekusi, padahal yang diungkapkan lawannya, contohnya saya, seorang Kristen, itu semuanya benar tentang Muhammad. Saya kasih contoh. Betul tidak Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum kencing hewan? Dalam hal apa dulu? Ini makanya saya bilang nih, Bang, pernah nggak Muhammad nyuruh orang minum kencing hewan? Pernah. Itu satu kelompok. Oke. Sekarang begini, sebutkan satu nabi selain Muhammad yang nyuruh minum kencing hewan. Untuk apa disebutkan lagi? Kok untuk apa ya? Karena nggak ada. Artinya statement saya, tenang Bang. Artinya statement saya bahwa Muhammad adalah satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing berarti adalah statement yang betul. Betul atau salah? Oke, saya jawab. Satu-satunya Tuhan disusui orang tuanya. Ini lagi lari kemana-mana, Bang. Kenapa Anda tidak menjawab, Bang? Kenapa Anda tidak memberikan bantahan? Coba bantahannya apa itu? Ya bantahannya seperti itu. Satu-satunya Tuhan yang bisa menyusui. Bang, Muhammad netek nggak? Sekarang saya tanya, sebentar. Muhammad netek nggak? Kalau Yesus netek. Saya tanya, Muhammad netek nggak? Muhammad netek nggak? Ya. Oke, betul tidak Muhammad itu adalah Robmu? Nggak betul. Nah, satu orang bilang Robnya, satu lagi bilang bukan Robnya. Yang Ustadz ini, kenapa Ustadz mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam? Kalau kamu katakan satu-satunya Tuhan yang menetek itu adalah Yesus, salah. Muhammad adalah Robnya umat Muslim dan Robnya umat Muslim netek. Bisa saya bantah perkataanmu? Saya bantah, bisa kan? Sekarang coba bantah, betul tidak Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum air kencing hewan? Sekarang bantah saya dulu. Gantian dong. Betul nggak? Betul atau tidak Muhammad satu-satunya nabi yang nyuruh minum air kencing hewan? Ya, betul. Oke, ayo. Saya bersaksi. Saya lagi nanya. Enggak, saya bersaksi. Saya nanya lagi. Anda tidak mau buat pengakuan. Sebentar. Buat dulu pengakuan. Saya bersaksi. Oke, nggak usah bersaksi karena kamu malu. Begini aja Bang. Ini intinya. Jangan kemana-mana. Intinya begini. Begini masalahnya Bang. Ini saya sedikit mengeluh, agak sedikit curhat nih sama kalian nih. Kenapa? Ketika saya mengatakan yang benar, ketika saya mengatakan sesuatu yang diakui oleh umat Muslim itu sendiri, umat Muslim mempersekusi, mengancam, membunuh, melakukan hal-hal yang jahat karena mereka tidak mampu atau karena mereka akhirnya mengakui kebenaran itu. Kenapa begitu? Silakan.
pertanyaannya dulu yang jelas. Saya ulangi lagi. Kenapa ketika Edis TV mengungkapkan sesuatu yang diakui oleh umat muslim itu sendiri, ketika Edis TV mengungkapkan fakta-fakta tentang Muhammad yang akhirnya umat muslim mengetahui bahwa itu benar, kenapa Edis TV harus dipersekusi, diancam bunuh, muslim ingin supaya Edis dideportasi dan dipenjarakan? Kenapa? Padahal yang saya katakan itu benar. Anda cuma suka bermain kata-kata saja, permainan kata-kata. Kalau dijawab dulu, kenapa? Kata saja. Ya karena itu pantas. Oke, oke. Atas dasar apa umat muslim mempersekusi Edis TV dan ingin supaya Edis TV dipenjara? Karena apa? Karena mengatakan kebenaran tentang Islam dan Muhammad atau apa? Ya karena sering menghujat. Menghujatnya di mana? Kamu bahkan sudah mengiyakan omongan saya. Kamu tadi mengiyakan satu-satunya nabi yang kena minum, yang nyuruh minum air kencing adalah Nabi Muhammad. Kamu sendiri sudah mengakui itu. Menghujatnya di mana? Oke, saya juga bertanya, kamu bertanya, saya nggak boleh bertanya. Gini, kamu bertanya setelah selesai topik kita. Di mana menghujatnya sedangkan kamu itu mengakuinya? Coba, di mana menghujatnya? Apa yang saya akui? Masalah tadi. Buset ya, tidur kau di bawah sana. Ya, tidur kau di bawah sana, capek saya ngomong. Heran saya, kamu mengiyakan. Kamu sudah membuat sebuah pengakuan bahwa itu benar. Terus kenapa kamu mempersekusi saya? Coba silakan muslim yang lain, coba buktikan bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu tidak benar. Ingat ya, pantang bagi saya di channel Edis TV ini dilarang untuk yang namanya menghujat, memaki, memfitnah, dilarang. Coba naik, kemudian tunjuk satu fitnahan, hujatan, makian, sesuatu yang tidak benar lah pokoknya yang saya ucapkan terhadap agama Islam. Silakan. Saifullah, nyalakan kamera Anda. Silakan Saifullah. Ditunggu di Yohanes tuh, di roomnya sana tuh. Jadi kamu bisa membantah nggak omongan saya? Apa yang mau dibantah? Lu ditunggu sama apakah kamu mengakui bahwa Edis TV itu seorang penghujat agama Islam? Iya, penghujat. Oke, tunjukkan satu hujatan saya. Silakan nyalakan kamera, tunjukkan satu hujatan saya. Jangankan agama Islam, agama Kristen aja suruh nunjukkan satu, nggak bisa. Ya, satu buat kamu, tidur kau di bawah sana. Itu yang terjadi, biar teman-teman tahu. Saya pengen ada satu muslim yang menunjukkan hujatan saya terhadap agama Islam. Mana? Tidak ada, zong. Iya, zong, nggak ada. Ya. Oke, kita kasih naik Hafidz Otin Rusmawati. Kita kasih naik yang perempuan dulu ya, Rusmawati. Ya, silakan Rusmawati. Apa di benek? Apa? Kabur. Ngintip-ngintip mereka. Jadi ada banyak sekali muslim yang ngintip-ngintip di bawah. Mereka ngintip-ngintip itu dengan harapan bahwa saya berharap ada muslim yang bisa bantah, saya berharap ada muslim yang bisa bantah, semoga Ustadz naik bantah Edis TV, semoga bantahannya benar, semoga Edis TV malu dengan statementnya. Mereka berharap begitu. Ngintip-ngintip mereka di bawah, menunggu-nunggu seperti pungguk merindukan bulan. Coba, naik, patahkan argumen saya. Mualaf 2015. Oke. Mualaf 2015. Oh, dia mualafnya bersama Donditan. Silakan, nyalakan kamera. Kores tuh nungguin di bawah tuh, nungguin taikin. Bro, kamu naik ke sini. Taikin. Coba dengar. Itu nungguin udah tenang. Kamu naik ke sini. Kamu punya nggak sebuah bantahan atau sebuah bukti bahwa Edis TV memfitnah? Bisa nggak naikin Kores? Takut lo ya? Mampu kan? Nggak mampu mereka. Naikin Kores. Mereka tiada mampu dan tiada sanggup. Sama orang-orang. Oke, sekarang kamu saya tanya, kamu mualaf nggak? Naikin Kores. Kamu mualaf karena kamu mengenal kebenaran, betul? Lari kan? Lari. Tiada mampu. Nggak berani. Mana ada di sini si Kores? Nggak ada. Mana di sini nggak ada. Nggak ada di sini namanya Kores. Ngarang-ngarang. Memang muslim ini bohong dengan berbagai macam cara. Bohong. Coba bantah argumen saya. Bahkan kalian saja mengakui loh, mengakui. Kok bisa kalian ingin mempersekusi saya? Ayo silakan. Kita kasih naik ada Daeng Bani. Ini udah Daeng Bani adiknya Juma nih.
Silakan, Daeng Bani, nyalakan kamera Anda. Tunjukkan satu hujatan saya terhadap agama Islam. Tapi saya tanya dulu, Daeng Bani Muslim ya? Bisa membantah? Bisa? Nggak bisa. Takut mereka. Gemetar mereka. Itulah yang terjadi teman-teman. Karena memang mereka sudah kehabisan akal, kehabisan daya upaya. Membantah nggak bisa. Mendebat nggak bisa. Nggak bisa. Sehingga apa sekarang yang mereka lakukan? Mereka mencari segala macam cara supaya Edis dideportasi. Itu yang mereka lakukan. Ya. Nah, ini teman-teman saya informasikan ya. Nih saya balikkan lagi kamera saya. Jadi teman-teman, ini sekedar informasi ya. Ternyata teman-teman bahwa para apologet, bahasa Inggrisnya itu apologists ya, para apologet Kristen yang dipersekusi di Indonesia itu sudah masuk kepada laporan, sudah masuk dalam laporan tahunan sebuah badan yang melaporkan tentang kebebasan beragama. Nah, di mana itu teman-teman? Nah, di mana itu? Di sini saya kasih tahu ya. Nah, ini. Saya balikan dulu kamera saya biar saya tunjuk. Nah, ini nama Jadi nama badannya itu adalah Badan International Religious Freedom. Ya, sebuah badan yang melaporkan tentang persekusi-persekusi yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, saya kasih ininya. Nih. Nih ya teman-teman ya. Kelihatan? Namanya itu adalah USCIRF. USCIRF. Ya, Komisi Internasional tentang Kebebasan Beragama. Nah, saya akan bukakan dan coba bacakan. Ya. Laporan-laporan yang terjadi, nih ya, ini Indonesia ya. Silakan teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri. Nah, ternyata teman-teman, kesinilah teman-teman memberikan informasi atau laporan tentang persekusi-persekusi yang terjadi oleh karena berbeda pandangan. Oleh karena dia mengeluarkan statement-statement isi pikiran mereka terhadap sebuah agama. Ya. Nah, ini saya kasih contoh misalnya yang menimpa teman-teman kita, itu ditulis di sini ya, banyak ya. Nih, saya kasih contoh misalnya, nah ini ya. Nah ini. Saya bacakan ya, yang menimpa misalnya, saya kasih contoh. Aulia Rahman divonis 8 bulan penjara oleh karena penistaan, karena dia bercanda tentang nama Muhammad. Ya, jadi nama Muhammad ini memang sering makan korban. Ya. Kemudian, polisi di Sumatera Utara menangkap mantan seorang konselor ya, Sibolga, karena apa? Karena dia menista Muhammad dan Islam di Facebook. Kemudian di bulan Oktober, polisi Sunggal, nah ini teman kita teman-teman, ini disebutkan teman kita. Polisi di Sunggal, Sumatera Utara, menangkap seorang penghias bunga ya, atau tukang bunga, bernama Rudi Simamora. Jadi Rudi Simamora ternyata teman kita itu sudah masuk teman-teman dalam laporan tahunan Komisi Kebebasan Beragama. Ya. Karena tuduhan menghina Islam secara online. Ya, otoritas atau pihak berwenang telah sebelumnya memvonis ya Muhammad itu Rudi Simamora selama 1 tahun di penjara untuk kasus yang sama sebelumnya. Nah, dia dibebaskan pada tahun 2024. Kemudian polisi di Medan menangkap seorang sosial media influencer yang sama. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang jelas masuk ya ini ya Rudi Simamora ini. Ya, jadi kebebasan beragama, kebebasan berekspresi tentang agama, mengungkapkan isi pikirannya, pandangannya terhadap agama, ya pandangannya terhadap isi pemahamannya terhadap isi Al-Quran, isi Bible dan lain sebagainya, itu mengalami persekusi. Ini banyak sekali teman-teman, ini laporannya. Nah, jadi teman-teman, yang terjadi kepada saya, itu sama teman-teman. Saya adalah seseorang yang juga mengungkapkan isi pikiran-pikiran saya di media sosial tentang Islam dan tentang Muhammad. Ketika saya menjawab orang-orang Islam, ketika saya menjawab fitnahan-fitnahan mereka, yang ada saya dipersekusi dan ingin dipenjarakan, bahkan mereka mencari daya upaya untuk supaya Edis TV dideportasi. Nah, jadi teman-teman, info semacam ini kita laporkan kepada badan ini ya teman-teman ya. Nah ini, namanya US, nah ini tadi ya nih, namanya ini, nih ya, US, nih ya,
USCIRF. Nah, seperti itu. Itu ada webnya sendiri, teman-teman. Memberikan laporan bahwa ada seseorang ya bernama Edis TV atau Edis Sidabutar. Sebenarnya saya udah buat statement. Nah ini. Ya. Kelihatan tuh sudah saya upload, teman-teman. Jadi ternyata biar tepat sasaran memang ini yang menangani. Ini melaporkan, memberikan laporan tahunan di seluruh dunia terhadap persekusi, ya, kasus-kasus persekusi yang menimpa seseorang oleh karena apa yang dia imani, oleh apa yang dia yakini. Ya, seperti itu. Itu badan itu tadi, teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman memahaminya, supaya tidak salah alamat kemana harus mengirimkan informasi. Ya, begitu teman-teman. Jadi saya adalah seorang konten kreator. Saya adalah seorang pegiat sosial media. Saya seorang TikToker. Saya seorang YouTuber juga. Di mana pada media sosial saya melakukan sebuah diskusi online ataupun perdebatan online. Ketika saya berdiskusi dengan seorang Islam, ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam seputar sudut pandang, seputar pendapat, seputar pemahaman terhadap agama, yang terjadi umat muslim mempersekusi saya. Walaupun umat muslim itu sendiri setuju dengan pendapat, dengan argumen-argumen saya. Tetapi yang saya heran begitu, mereka setuju kok mereka ingin mempersekusi, mereka setuju kok mereka ingin mencelakai saya. Gitu loh. Coba saya memberikan sebuah kesempatan kepada setiap orang Islam untuk membuktikan bahwa statement saya, perkataan saya terhadap agama Islam itu merupakan fitnah. Itu merupakan penghujatan. Coba tunjuk satu saja. Ayo, saya pengen sekali ini ada muslim yang bisa membuktikan bahwa yang saya ungkapkan itu tidak benar. Bahwa yang saya katakan terhadap agama Islam itu adalah kebohongan. Coba, tunjuk. Sungguh luar biasa kalian ya. Tidak mampu kalian membuktikan, tidak mampu kalian mengatakan bahwa saya salah. Tetapi kalian terus-menerus ingin melakukan persekusi. Coba kita kasih naik ke Habib 2013. Silakan Habib. Ya Habib, silakan nyalakan kamera. Muslim atau apa bang? Kalian lihat? Lihat kan? Apa yang mau dibantah? Tidak ada. Coba ayo, mana nih? Aizat Mumtaz. Mana tadi Aizat Mumtaz? Oh, tidak kelihatan. Ya, mereka naik sebentar, dilihat, wah ini bahaya ini kalau saya naik ini babak belur nanti saya tidak bisa mereka ini. Oke, saya kasih naik ada. Oh, ini naik lagi dia. Aizat Mumtaz. Coba kita kasih kesempatan. Ya. Aizat Mumtaz. Apakah Anda seorang muslim? Naik today. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Naikin dulu kores tuh, naikin. Banyak tuh penonton meminta naikin kores itu. Nah, lihat nih. Takut mereka dong, tidak mampu kan? Tidak mampu. Baik, saya turunkan. Saya cari ya, nih. Biar saya nggak tahu teman-teman gimana cara menunjukkan bahwa dia nggak ada di sini. Saya sebutkan ya, yang mau naik ini, Bang Al, Bos Muda, DST, Bang Jess, Taip Topi Bundar, Adek, Toko Gambang, WS, Zainul Ikhwan, Antok, Widya, Dehe, Yuma, FNJF, Marvin. Nggak ada di sini, Kores tuh nggak ada. Saiful, nggak ada di sini. Mana ada di sini Kores? Aduh, Muslim. Kalau ada, saya naikkan dia. Tidak ada dia di sini. Oke, saya kasih naik ada Saiful ZM. Silakan. Kamu suruh saya naikkan Kores sementara dia nggak ada. Gimana? Kerjanya bohong aja. Memang orang yang diizinkan berbohong oleh Muhammad. Silakan, Saiful ZM. Apakah Anda seorang Bang? Ya. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan Bang. Saya bantu dari sini untuk menyalakan kamera ya. Tuh, sudah.
Halo? Ya, silakan nyalakan kamera. Gak bisa nyalanya kemana? Bikin dulu. Bisa nyala. Bang, saya sudah kirimkan permintaan Bang untuk nyalakan kamera. Sudah sampai itu di layar Anda, tinggal gitu. Oke. Bang? Oke. Mana Bang kamera Bang? Oke, baiklah ya. Tidur di bawah sana Bang. Kalau memang nggak mampu ya tidur di bawah sana. Ayo silakan. Silakan ya, naik langsung nyalakan kamera. Saya kasih naik, ada Ardiansyah, ini belum cukup pengikutnya. Bang Al, coba saya kasih naik Bang Al. Silakan. Bang Al, silahkan nyalakan kamera. Muslim ya Bang? Anda Muslim? Apakah Anda seorang Muslim Bang Al? Gak mampu mereka teman-teman, gak mampu. Jadi jangan kalian harapkan lah. Gak ada yang mampu memang. Semua itu memang bermuara akhirnya kepada sebuah pengakuan. Intinya bilang saja begini, orang Islam tidak suka kalau Edis membuka kebenaran tentang agama Islam. Itu aja bilang. Jangan bilang menghujat. Jangan bilang memfitnah. Karena memang yang saya katakan itu semua benar. Kita mau naikkan pun ya nggak ada memang karena nggak mampu. Mau gimana? Kita kasih naik ada bentar. Sultan Arifandi. Coba kita kasih naik Sultan Arifandi. Oke, Sultan Arifandi tidak ada. Coba kita bersihkan dulu ya. Kalian teriak kores. Dibilangin orang yang nggak ada kok. Yang mau saya naikkan tuh apa? Jadi kolom komentar ngomong. Orang dianya saja nggak ada. Bagaimana? Orangnya saja nggak ada di kolom komentar. Gimana saya mau naikkan? Oke, kita kasih naik ada. Sebentar. Ini sudah kita bersihkan ya. Lupina. Coba Lupina ini siapa? Oke, Lupina. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu ini. Iya, Lupina, silahkan nyalakan kamera. Iya, Bang Edis. Ya, Bu Lupina, saya tanya dulu ini Muslim atau Kristen? Saya Kristen, tapi suami saya Islam. Kristen tapi suami Islam. Ya, ingin menyampaikan apa Bu Lupina? Gini ya. Saya kan sama suami nikah di catatan sipil. Cuman kalau nikah di Katolik sama enggak bisa. Karena dia juga agamanya dia, aku agamaku. Terus? Dia ada kan mau nikah, cuman aku enggak mau, aku tetapkan ikut Tuhan Yesus. Maksudnya gimana? Maksudnya kan dia mau ajak nikah Islam, tapi oh, dia ajak mau nikah Islam, tetapi ibu tidak mau begitu. Terus pertanyaan yang menjadi ini apa yang mau ingin Anda utarakan? Maksudnya kan Bang Edis gimana ya? Maksudnya kan nikah di catatan sipil, itu dosa enggak ya kalau agama kita? Begini, catatan sipil itu kalau menikahkan itu dia dengan mengatasnamakan siapa dia melakukan pernikahan, melakukan apa? Menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan itu dia atas nama otoritas apa dia? Nikah beda agama. Nikah beda agama. Ya, bagaimana dalam sudut pandang Bible? Begini, Bu. Di dalam Bible, kepala dari seorang istri itu adalah suaminya. Sedangkan kepala dari suami itu adalah Tuhan Yesus. Nah, jadi keluarga yang suaminya adalah orang Islam, itu sudah pasti kepalanya di situ bukanlah Tuhan Yesus, tapi kepalanya di situ adalah Muhammad. Begitu. Dan ketika kepalanya adalah Muhammad, ya, dia akan melaksanakan ajaran-ajaran Muhammad tersebut. Tetapi mungkin
puji Tuhannya mungkin ya, suami ibu itu tidak terlalu percaya dengan Muhammad. Iya, ya. Iya. Pasti dia tidak Muhammad tuh pasti ya cuman paling menjadi hiasan saja bagi dia begitu. Daging beduang. Gimana? Dia makan daging beduang. Rajin makan bidua. Nah, tapi kalau anakku aku bawa ke gereja, tidak ke masjid. Iya. Artinya begitu, Bu. Makanya maksudnya begini, jangan tanggung-tanggung gitu loh. Kalau memang Muhammad itu sudah tidak dipercaya, sudah tidak menjadi lagi pemimpin, ya ngapain lagi disimpan-simpan, dibuang saja. Seperti itu. Makanya ajak nonton bareng, Bu, nonton bareng Edis TV begitu. Ya. Bilang sama dia, betul nggak sih itu yang dibilangin Edis TV itu? Kalau betul masa iya kau mau ikut-ikutin terus itu Muhammad itu? Tapi Bang, itu di room sebelah itu siapa tuh si Nanda, si Uniriva sama siapa tuh? Sama siapa? Sama si Rudi Iskariot. Itu mereka menghujat itu Bang Edis. Tapi kita nggak terima sih, kita kan begini. Kalau misalnya bertemu dengan orang-orang seperti mereka, apa sih yang terucap dari mulutnya Edis TV ketika dia mendebat orang-orang Islam, membuat kalian itu ingin mempersekusi, ingin mencelakai, bahkan ingin mendeportasi Edis TV, ingin memulangkan Edis TV. Bilang saja begitu. Mereka pasti nggak akan sanggup. Bahkan sudah saya katakan, seluruh muslim dari Sabang sampai Merauke, kalau bisa membantah argumen saya tentang agama Islam, statement-statement saya tentang agama Islam, terjun saya dari Monas. Sudah saya bilang. Nggak bisa. Jujur Bang, kalau di NTT itu agama muslim itu tidak bisa ngapa-ngapain. Soalnya mayoritasnya di sana agama Kristen. Begini Bu, kita kekristenan itu tidak diajarkan untuk mempersekusi. Ya betul. Inti ajaran Kristen adalah apa? Mengasihi. Mengasihi sesama kita manusia. Jadi apakah kita harus mengasihi orang-orang Islam? Iya, kita harus mengasihi mereka. Tetapi bukan berarti ketika mereka mengatakan sesuatu terhadap iman kita, dia katakan Muhammad itu adalah nabi yang dinanti-nantikan, sudah dijanjikan oleh Yesus. Dia nanti akan meneruskan ajaran Yesus. Nah, bentuk mengasihi kita adalah mengatakan bahwa kamu diprank sama Muhammad. Bilang itu. Itu bentuk mengasihi kita. Nggak ada Tuhan Yesus mengatakan akan datang nanti Nabi Muhammad. Nggak ada. Sejak kapan? Jadi ketika kita mengatakan sesuatu yang benar, sesuatu yang akhirnya diakui oleh umat muslim itu sendiri, ya mereka mempersekusi seperti itu. Itu memang kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan sudah banyak contoh-contohnya ya. Bahkan tadi saya sudah tunjukkan ya di salah satu ini supaya kita sama-sama menyaksikan kembali. Nih ya Bu ya, saya kasih tunjuk ya Bu ya. Nah, yang terjadi kepada para apologet Kristen itu sudah dilaporkan di sini nih. Di USCIRF. Kalau kita balik lagi ke belakang ya. Nah, ini. Nih ya, USCIRF, Commission on International Religious Freedom, ya. Nih. Ini melaporkan ke seluruh dunia, dari seluruh dunia juga tentang persekusi-persekusi. Nah, beberapa YouTuber Kristen itu masuk sini, dicatat, dituliskan di sini. Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kece, Rudi Simamora, Gracia Pelo, semua ada di sini. Dilaporkan. Enak aja lapor-lapor orang. Bukan, maksudnya dilaporkan dalam laporan tahunan ini tentang persekusi yang terjadi ini. Iya, Bang. Begitu. Ya, memang ada satu badannya. Nah, ini badannya. Nih. Tuh ya. Department of International Religious Freedom, ya, departemen yang membidangi masalah kebebasan beragama. Oh iya, Bang. Begitu. Masuk. Ya, jadi para YouTuber kita, apologet Kristen kita di penjara, dipersekusi, itu masuk, diceritakan di sini. Baca saja teman-teman, laporan tiap tahunnya. Seperti itu. Nah, itu juga lah yang terjadi kepada Edis TV. Cuman Edis TV belum masuk ke sini karena mungkin mereka belum tahu ada persekusi terhadap Edis TV atau Edis Butar. Belum tahu karena belum diinformasikan. Kalau diinformasikan kepada mereka, maka mereka akan mencari bukti-bukti. Siapa Edis Butar itu? Betulkah dia mengalami persekusi? Betulkah dia sampai diancam dibunuh dan lain sebagainya? Ya, kalau dikasih tahu, tentu dengan bukti-bukti ya, harus dengan bukti-bukti. Gitu, memberitahunya juga harus dengan bukti-bukti. Ya, bahwa mereka, ya kalian bisa lihat lah ya, bagaimana di YouTube dan di mana-mana banyak sekali ancaman-ancaman. Bahkan ketika saya debat begini, pernah lihat nggak Muslim sampai ngeluarin celurit?
Awas kamu ya, awas kamu ya. Itu. Membantah nggak bisa, Bu. Tidak bisa membantah. Yang mereka bisa lakukan adalah mengancam, mempersekusi. Bantahannya tidak bisa, tidak ada, mereka tidak bisa tunjukkan. Oke Bu, jadi kita kasih kesempatan ya. Kita kasih kesempatan. Kalau kita ngomong berdua gini nanti subjektif. Ah, kita kasih Muslim biar mereka membantah omongan saya. Oke Bu ya? Semangat terus Bang, semangat terus. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik, saya turunkan ya, Bu Lufina. Saya turunkan. Silakan ya. Kalau saya kalian anggap subjektif, coba naik ke sini. Patahkan argumen saya. Oke, kita kasih naik ada Bang Fian. Coba kita kasih naik Bang Fian. Ya, silakan Bang Fian. Ya. Selamat malam Bang Idis. Selamat malam Bang Fian. Saya konfirmasi dulu Bang Fian. Apakah Anda ini seorang Muslim, Bang? Muslim Bang Idis. Muslim. Artinya Anda juga salah satu orang yang tertarik melihat diskusi atau perdebatan antara Islam dan Kristen ya? Benar sekali. Bang, kenapa Bang? Ketika terjadi perdebatan antara Islam dan Kristen, yang Islam santai-santai saja, tidak ada harus dipersekusi, tidak ada mereka harus dilaporkan polisi dan lain sebagainya. Sementara yang dari pihak Kristen, contohnya saya dan teman-teman lainnya, sekalipun mengatakan kebenaran, tetapi kenapa umat Muslim kok marah dan ingin memenjarakan, mempersekusi? Coba berikan saya argumen yang logis, Bang. Silakan. Begini Bang Idis, makanya segala sesuatu itu harus terbuka terhadap semua orang, nggak bisa ditutupin ini, ditutupin kayak berbohong kayak gitu Bang Idis. Oke, ketika saya mengatakan hal-hal yang saya ungkapkan tentang agama Islam, apakah Anda dapati bahwa saya berbohong atau memfitnah agama Islam atau menghujat agama Islam? Ya, semua pembicaraan Abang Idis itu pada hakikatnya semua kayak menghujat ya gitu. Contohnya, tunjukkan satu contohnya. Menghujat agama Islam. Contoh, salah satu contoh itu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Contohnya di mana saya menjelek-jelekkan Muhammad, Bang? Kasih contoh yang spesifik, Bang. Contoh misalnya Bang Idis pernah bilang kayak Muhammad katanya dibilang Tuhan, padahal Muhammad itu bukan Tuhan Bang. Muhammad itu cuma Nabi, utusan Tuhan. Bang, yang bilang bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam, itu saya atau lawan debat saya, Bang? Ya Bang Idis lah. Buset dah. Kan Bang Idis pernah bilang. Bang, masa Anda tidak dengar sih Bang nih? Bang, coba dengarkan nih Bang. Gini Bang. Sedikit nih Bang. Ini namanya Ahmad Tarigan, dia mualaf. Coba dengarkan omongan dia Bang ya, dengarkan. Saya ingin tegaskan, Edis TV ini segera harus ditangkap dengan tuduhan serius menista atau merendahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nabinya umat Islam, rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang Rob. Tuh, diakui nggak bahwa Muhammad itu memang Rob? Diakui nggak sama dia? Ya benar diakui kata ya, dia. Terus kenapa? Terus saya kan yang saya sampaikan adalah Muhammad adalah Robnya umat Islam dan diakui di video itu. Nabi Muhammad memang adalah Rob, diakui. Tapi kenapa kok kenapa kok dia menginginkan supaya saya harus ditangkap, harus dipenjarakan? Kenapa? Dia saja mengakui itu kok. Gini Bang, artinya orang yang bilang kayak gitu kan beda pandangan sama yang lain gitu, sama umat Islam yang lain. Iya, intinya lawan saya yang ingin memenjarakan saya, yang ingin supaya saya itu dihukum, yang mengatakan saya menista, mengakui nggak bahwa Muhammad itu Robnya? Kalau saya bukan Rob saya, itu Nabi saya. Ya, kalau Anda kan karena Anda tidak punya pengetahuan tentang agama Islam. Makanya saya tunjuk, Bang, bukan cuma dia, Bang. Kalau cuma satu orang, ya namanya tidak ini subjektif begitu ya, subjektif. Coba ya Bang ya, saya kasih tahu. Itu bukan cuma satu orang, Bang. Ada banyak Muslim lawan-lawan debat saya mengakui itu. Nih, contohnya lagi, misalnya Tasik Ngaji. Perhatikan. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob.
Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini namanya tasik ngaji. Saya tantang dia debat. Mengakui. Apakah Yusuf PI juga mengakui? Mengakui, Bang. Yusuf PI juga mengakui ini. Untuk Edis bahwa PI mengakui 2 Rob ya. Untuk Edis, bukan untuk semuanya. Lain halnya saya menyampaikan di forum ceramah, forum resmi ceramah ya, atau dari permintaan MUI kan kayak gitu ya, bahwa di Islam ada 2 rob ya, baru itu untuk konsumsi publik atau untuk umat Islam. Mengakui dia, umat Islam itu ada 2 robnya, satu Allah dan satu lagi Muhammad. Perhatikan lagi nih, jangan bosan-bosan ini. Nah. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah rob kita. 2 rob kalian itu, Bang, 2. Umat Muslim itu punya 2 rob, satu Allah dan satu lagi Muhammad. Melawan debat saya mengiyakan kok, gimana? Coba yang lain. Apa yang lain? Itu sudah tidak sanggup Anda bantah. Tunjukkan satu lagi selain daripada itu. Apa statement saya yang saya utarakan, yang Anda katakan hujatan terhadap agama Islam, fitnahan? Apa? Gini Bang, masih ada yang perlu saya bahas tentang yang baru kita bahas kan, di antara debat Bang Idis sama Bang Yusuf PI. Katanya rob itu ada 2 untuk Bang Idis aja katanya kan? Iya, karena di hadapan saya dia mengaku. Kalau di hadapan Muslim yang lain dia tidak mau mengaku. Iya. Ya gini, karena Bang Idisnya memaksain gitu. Memaksa, Bang. Kalau misalnya Yusuf PI saya paksa untuk mengatakan bahwa Muhammad nabi-nabian, mau nggak dia bilang sama saya begitu? Nggak mau kan? Karena apa? Karena memang dia itu menutupi rasa malunya. Malu dia karena memang rekam jejak dia mengatakan bahwa Muhammad itu robnya. Dan itu tidak bisa dihapus. Bukan dia mengatakan hanya untuk saya, tidak. Sebelum-sebelumnya dia sudah mengakui dan itu tidak dikatakan hanya untuk saya, tidak. Ini suaranya Yusuf PI loh, dengarkan ya, dengarkan nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai rob? Kamu jawab iya, dia adalah rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah rob, betul? Ya. Iya, gitu loh. Iya, kata dia. Itu tidak bisa dihapus, Bang, rekam jejak itu. Ya, udah. Jadi intinya Bang, gini, maksud saya begini. Ketika kalian dapati Edis TV saya, Edis Sidabutar, berdebat dengan orang-orang Islam, di mana lawan-lawan debat saya itu mengiyakan, setuju. Pertanyaan saya begini Bang, kenapa umat Islam, orang-orang Islam, mereka sangat ingin supaya saya itu dipenjarakan, supaya saya itu dicelakai? Kenapa umat Muslim berkeinginan untuk mempersekusi saya? Dengan alasan apa? Silakan. Begini Bang, pertama, ya kan, dengar ya, semua penonton ada 12.000. Abang Idis itu katanya suka berbohong. Berbohong? Bang, sebentar. Gini, Bang, banyak orang di luaran sana yang suka berbohong, betul? Betul, tapi kenapa umat Muslim tidak, sebentar Bang. Bang, kenapa umat Muslim tidak ingin supaya orang-orang di luaran sana yang berbohong itu dideportasi? Ini lucu statement Anda ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, Bang, hal dasar apa yang membuat Muslim itu ingin mempersekusi saya? Statement-statement mana yang memancing Muslim ingin mempersekusi itu yang mana coba? Ketika saya katakan hal ikhwal tentang Muhammad, yang mana, statement yang mana yang membuat panas telinga kalian? Lah itu selalu menghujat Nabi Muhammad. Iya Bang, tunjukkan satu hal lagi selain yang tadi coba. Yang tadi kan udah saya bantah. Coba satu hal selain yang tadi yang menghujat Muhammad. Ya, itu yang pertama. Kedua, Bang Idis bilang pengikut Nabi Muhammad sukanya minum kencing air unta. Oke, sekarang saya tanya. Ada yang kayak gitu. Sekarang saya tanya, yang minumin air kencing onta ke Arab sana siapa? Kristen atau Islam? Nggak tahu Bang. Kan ini makanya saya bilang susah. Bang, saya kan sudah sering kan tunjukin orang-orang ke Arab mereka minum air kencing onta. Pernah nonton nggak itu? Nggak ada, mana ada.
Ya Tuhan, Gini, memang Bang Idris, ngomong sama gini. orang muslim Gini, Bang Idris. teman-teman. Mereka ini sudah terlalu dalam membohongi Bang dirinya Idris. sendiri. Sebentar Bang, sebentar. Anda mengatakan Gini, Anda Bang tidak Idris. tahu. Gini, Luar biasa Bang Anda Idris, Bang. bentar, Bang. Bang Idris. Sebentar Bang ya, saya balikin dulu kamera saya. Jangan Anda bilang tidak tahu Bang. Sampai kapan kita ini mau nipu diri? Ya Tuhan, ya Tuhan. Nih Bang ya. Nih Bang, saya kasih tunjuk ya. Bang, ini. Iya. Nih, ini Bang. Ini menurut Anda ini orang Muslim atau Kristen Bang? nggak tahu sih status yang sebenarnya, Ya Muslim apa Islam, apa Kristen. Apakah cuma satu Bang? Cuma satu dua Bang? Coba dulu dari pakaiannya, dari orang-orangnya. Anda mau nyimpulkan ini Kristen atau gimana? Nggak tahu, kalau pakaian bisa aja dipakai, Bang. Bang, udah jelas mereka ini Muslim. Muslim mereka ini. No, coba, Bang, itu bukan Muslim, Bang. Mereka ini bukan Muslim. Bisa jadi Muslim, Bang. Bang, jadi gara-gara mengatakan yang kayak begini, gara-gara saya mengucapkan fakta, gara-gara saya mengucapkan hal yang benar-benar terjadi, itukah yang membuat orang-orang Islam ingin supaya supaya saya dideportasi? Itu, Bang. Bentar, Bang. Mereka ada yang bodoh mau disuruh minum kencing unta, kalau saya nggak mau. Itu Muhammad yang nyuruh. Berarti Anda mau mengakui bahwa umat Islam bodoh karena disuruh Muhammad minum air kencing? Ya, yang mau minum kencing aja, yang bodoh, Kak. Gitu. Tapi kan Muhammad yang nyuruh, Bang. Gimana sih? Nggak ada lain Muhammadnya itu. Lain Muhammad. Memang berat kamu sama mereka ini, teman-teman ya. Enggak. Intinya itu tadi, Bang. Intinya yang saya sampaikan itu. Apakah gara-gara saya mengucapkan sesuatu yang memang betul-betul ajaran agama Islam, tetapi itu akhirnya menyakiti umat Islam, padahal itu benar? Apakah gara-gara itu saya ingin dipersekusi, Bang? Nah itu makanya lawan Bang Idris yang menganggap musuh Bang Idris, mau persekusi Bang Idris. Kalau saya enggak. Oke, berarti Anda mengatakan bahwa itu adalah sebuah kebodohan. Meminum air kencing hewan itu adalah sebuah kebodohan. Iya, yang mau aja, Bang. Bukan, mau, berarti itu kebodohan nggak itu? Gitu. Berarti itu sebuah kebodohan nggak? Iya, termasuk orang bodoh mau minum air kencing. Tapi bagaimana kalau ternyata itu yang nyuruh Muhammad? Bagaimana kalau didapati ternyata itu disuruh Muhammad? Itu beda Muhammadnya itu, Bang. Muhammad yang ada di Jakarta Barat tuh yang nyuruh. Tapi ya Bang, kalau Anda jujur sebenarnya dari hati yang paling dalam, Anda itu pasti sudah meninggalkan agama Islam. Karena apa? Karena itu Muhammad yang ngajarin itu Muhammad, anaknya Aminah. Itu yang ngajarin, itu yang bikin umat Muslim kadang-kadang geram sama Bang Idris. Muhammad selalu difitnah, Muhammad anaknya Aminah. Jangan gitu, Bang. Nggak boleh, makanya. Ini luar biasa ini. Muslim sendiri yang bikin hadisnya. Ulama Muslim sendiri yang mengakuinya. Yang disalahin Edis TV. Dengerin, Bang, dengerin. Bang, dengerin. Pasti Anda kenal suara siapa ini? Kencing onta. Obat kencing onta. Hadisnya sahih, tapi bukan berarti. Nah. Kencing onta obat. Perhatikan, hadisnya sahih. Saya ulangin. Dengerin ya, dengerin. Kencing onta. Obat kencing onta. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih, Bang, sahih. Tapi itu udah bosan, Bang. Kita bahas itu udah bosan. Ya. Saya pengen dengar satu alasan yang masuk akal dari orang-orang Islam. Kenapa? Ketika saya ucapkan yang benar tentang agama Islam dan itu memang didapati adalah sebuah dalam tanda kutip kebodohan, sebuah tanda kutip keterbelakangan IQ lah begitu ya. Dan Anda pun sudah mengakui bahwa itu kebodohan. Kenapa saya dipersekusi, Bang? Itu tadi Bang Idris barusan menghujat, menghina, makanya umat Muslim geram sama Bang Idris. Menghujat, memfitnah katanya. Gini, Bang. Jadi kalau saya katakan bahwa Muhammad nyuruh minum kencing onta, itu fitnah.
Ya itu fakta, tapi mereka yang mau minum bodoh. Kalau saya nggak mau minum kencing, siapa yang mau suruh minum kencing? Oke lah Bang ya, saya kasih kesempatan kepada muslim yang lain Bang. Bentar bang. Bentar ya. Masalahnya Anda itu ngomong itu nggak nyambung Bang. Mumet Bang, ngobrol sama Anda itu mumet. Bukan, saya nggak terlalu serius menanggapi Bang Edis, makanya saya kayak gitu. Kalau mau bilang Muhammad, jangan Muhammad yang beneran Bang. Makanya Muhammad Muslim terus sama Bang Edis. Gitu. Bang, Muhammad yang dimaksud Muhammad Rasulullah di dalam hadis itu Muhammad siapa lagi Bang? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang ditujukan. Nah itulah yang ngajarin umat Islam minum kencing Bang. Itu yang ngajarin. Nah, udah dibawa dulu Bang. Mumet saya ngomong sama Anda ini, mumet. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati.
yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Dapat dia.